Shalom, kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Alkitab berkata God is good, God is love, Allah adalah kasih. Dan karena itu kita bisa pastikan bahwa God is good, ya, bahkan setiap saat, karena dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kita bisa berkata God is good all the time. Dan salah satu kenyataan, ya, fakta bahwa Tuhan itu baik, ya, dia wujudkan itu dalam tuntunannya bagi kita masing-masing. Dan tuntunannya itu membuat kita yang berjalan percaya kepada dia, mengikuti apa yang dia perintahkan, kita mengalami apa yang disebut jalan hidup orang benar, yang semakin terang dan bertambah terang, brighter and brighter. Dan ada lagunya yang diambil dari ayat ini, yang ditambah juga dengan Mazmur 37, ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Lagu ini diambil dari Amsal pasal 4, ya, ayat 18, tapi juga ditambah dengan Mazmur 37, ya, sebenarnya. Nah, kita mau lihat dari Amsal 4 ini ada 10 ayat dari 18 sampai dengan 27. Ya, kita lihat
Ini dibagi dua ya, Amsal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Lalu berikutnya nanti ayat 23 sampai dengan 27. Nah, kita lihat ya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat-ayat ini sebenarnya menunjukkan bagaimana pembentukan satu cara berpikir ya, atau paradigma. Ya, konsep berpikir, ada belief system, ada cara kita mengambil keputusan, itu ditentukan oleh kerangka berpikir ya. Ada yang bilang itu sebagai acuan ya untuk kita berpikir. Nah, dikatakan di sini jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kalau kita mengikuti langkah-langkah yang ditujukan oleh Tuhan, maka menurut ayat ini apa yang kita jalani itu makin kelihatan ya step-stepnya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu ditunjukkan di situ bahwa jalan kita itu ketika kita ikutin firman Tuhan, maka firman itu seperti pelita yang menerangi beberapa langkah di depan kita. Dan waktu kita ikuti terus, maka kita bisa berjalan dalam tuntunannya ya, walaupun mungkin kita nggak melihat sekaligus jauh ke depan. Kadang-kadang mungkin kita kasih lihat ya, dikasih lihat sesuatu, ada kerinduan atau tujuan yang kita capai dalam jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendeknya itu kadang-kadang ya step by step ya. Kita lakukan, ditunjukkan lagi. Kita lakukan, ditunjukkan lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi di Amsal 4 ayat 18 ini menjanjikan bahwa kalau kita ikuti, maka akan semakin jelas ya, semakin mengerti. Seperti cahaya fajar, kita akan makin bisa melihat, oh arahnya ke sini ya. Memang butuh waktu untuk memahami itu. Kenapa? Karena ini merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, kita punya interest, ya kita punya apa istilahnya ya? Ada cita-cita atau sesuatu yang kita inginkan itu bisa berubah dengan berjalannya waktu ya, dengan berjalannya waktu. Karena waktu kita masih kecil, kita ingin hal-hal yang aneh-aneh ya, yang mungkin kita nggak pernah pikirkan manfaatnya. Tapi ketika kita bertambah dewasa, itu berubah ya. Kita punya desire, kita punya keinginan ya, bahkan kita punya impian ya, atau kita punya sesuatu yang kita dambakan, itu bisa berubah. Sebagai contoh ya, misalnya banyak yang mengatakan ketika masih SMA ya, biasanya anak-anak perempuan itu memimpikan seorang pria yang ganteng, yang keren ya, mungkin yang macho ya, dan gallant dan sebagainya. Penampilan itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Mungkin seperti para pemain film ya, bintang film yang keren-keren gitu. Tapi ketika sudah masuk kuliah ya, sudah mulai bertumbuh, maka makin disadari bahwa ternyata penampilan fisik itu tidak cukup ya. Jauh lebih penting itu kecocokan dalam emosi ya, atau cara berpikir ya. Itu akan membuat orang lebih nyaman ya. Ketika bertemu, ada kecocokan, mungkin kepribadian ya, sehingga rasanya nyaman, aman ya. Itu melampaui apa yang dilihat oleh mata secara fisik. Nah, nanti setelah bertumbuh lagi, semakin mengerti, apalagi kalau bertumbuh dalam pelayanan, bahwa ada yang lebih penting lagi dari sekedar kecocokan secara kepribadian, tapi
Bagaimana orang tersebut adalah orang yang bertumbuh, yang mengasihi Tuhan. Saya ingat seorang teman dulu ketika dia menikah, yang prianya saya cukup kenal baik ya, yang wanitanya kenal tapi nggak terlalu kenal. Waktu pas menikah mereka memberikan kesaksian, dan yang wanitanya bilang begini, waktu dia kenal Tuhan ya, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, aku inginkan seorang pria yang nanti yang menjadi suamiku adalah orang yang mengasihi Engkau, dan dia mengasihi Engkau lebih daripada dia mengasihi aku. Dia bilang, karena kalau dia mengasihi Engkau, dia pasti mengasihi aku. Ya, memang tidak sempurna ya kita ini, tapi minimal ketika kita punya hati yang mengasihi Tuhan, itu menolong kita untuk mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita, sehingga hidup kita itu menjadi lebih baik ya. Menjadi ya getting better ya, dalam arti kita hidup juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau ayat 19 dari Amsal 4 ini dikatakan jalan orang fasik itu seperti kegelapan ya. Gak ngerti kenapa tersandung. Waduh, kayaknya gue udah kerjain semua, kenapa mentok ya? Kenapa gak berhasil? Kok kayak sial terus ya gue hari ini ya? Tidak pernah mengerti ya, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Sekian tahun yang lalu, saya dengan beberapa teman yang waktu itu melayani di pelayanan pemulihan pecandu narkoba, kami mengunjungi satu orang bule itu ya, di Indonesia ya, di Jakarta, yang dia ada dalam satu yayasan. Yayasan ini bergerak bersama-sama dalam menolong orang-orang yang kena AIDS ya. Jadi mereka menyebutnya itu bukan orang kena AIDS ya, tapi ODA ya, orang dengan HIV AIDS. Nah, pada masa itu khususnya orang kalau kena HIV itu sudah tinggal tunggu waktu aja ya, karena udah nggak ada obatnya, istilah seperti itu. Nah, kemudian ya karena kami datang ya, kami ngobrol ya, karena biasanya orang-orang pecandu narkoba itu ya riskan tertular juga dengan HIV AIDS karena gaya kehidupan yang bebas. Nah, saya ingat waktu itu saya tanya ya dengan orang ini, kenapa mereka bisa kena AIDS gitu. Lalu orang ini tersipu-sipu ya, dan dia bilang, we don't ask that question ya. Kami tidak mempertanyakan hal itu ya. Jadi mereka ini cuma membentuk satu komunitas sehingga orang-orang yang mengalami masalah yang sama ya, itu bisa bernaung bersama-sama dan membagi hidup istilahnya. Nah, mereka menyadari bahwa mereka itu sedang berjalan menuju kematian yang gak ada obatnya. Jadi tidak ada usaha untuk misalnya kenapa saya bisa kena, kemudian bagaimana supaya yang lain gak kena ya. Nah, kalau kita hubungi dengan firman Tuhan ya, kita harus belajar mengikuti apa yang Tuhan ajarkan ya. Jadi kadang-kadang mungkin orang gak mengerti ya kenapa kita mengalami ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar ya, saya percaya Tuhan pasti tunjukkan. Ada hal-hal yang mesti kita tinggalkan ya, kita lepaskan supaya tidak tersandung ya, dikatakan di sini. Nah, ayat 20 sampai dengan 22, nah ini tentang pembentukan paradigma ini ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dikatakan di sini perhatikan perkataanku. Jadi bukan hanya mendengar ya, tapi camkan ya. Coba renungkan ya. Lalu arahkanlah telingamu kepada ucapanku ya. Coba arahkan telingamu untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menyimak ya. Lalu ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jadi tidak hanya
pikiran ya, memperhatikan, mengolah perkataan, tapi juga telinga untuk bisa mendengar lebih baik, dan kemudian mata. Ya, mata, gunakan mata itu untuk melihat ya, mencamkan. Salah satu bentuknya itu adalah tidak hanya secara mata jasmani ya, tapi mata imajinasi. Kita membayangkan ketika perkataan itu diucapkan. Misalnya kayak begini ya, kalau dikatakan saya bilang warna kuning, maka yang muncul dalam imajinasi kita itu bukan huruf KUNING, NG ya, kuning, tapi ya warna kuning. Kalau saya bilang gajah, maka yang terlihat dalam mata imajinasi kita itu bukan huruf-huruf G, A, J, A, H, tapi ya gambaran gajah. Ya. Jadi sebenarnya ini cara merenungkan firman Tuhan. Waktu kita baca, kita tidak hanya menggunakan otak kita, pikiran kita, untuk mungkin menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau sebaliknya. Kita tidak hanya mendengar dengan telinga kita, tapi kita membuat gambaran dengan mata kita, ya, mata imajinasi kita. Dan selanjutnya dikatakan simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, ini menjadi satu belief system, menjadi satu paradigma, cara berpikir. Dan dikatakan di ayat 22, kalau ini bisa kita lalui, ya, kita lakukan, kita praktekkan, maka di ayat 22 dikatakan karena itulah ya firman yang kita perhatikan, yang telinga kita ini mendengarnya, lalu kita lihat itu dalam imajinasi kita, kita simpan itu menjadi satu sistem cara berpikir ya. Itu kayak 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. Kemudian 5 tambah 7 sama dengan 12, itu satu konsep berpikir matematika. Saya ingat ketika SD sempat ada belajar bilangan. Kalau yang kita lihat ini bilangan basis 10 ya, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Tapi ada namanya basis 8, basis 7 dan basis 2 atau bilangan biner yang cuma 01, 01. Nah, itu ada satu sistem sendiri ya, sehingga 1 tambah 1 kalau di basis 10 itu sama dengan 2. Tapi kalau bilangan biner ya 1 tambah 1 hasilnya bukan 2 tapi 1, 0. Itu ada satu sistem ya. Nah itu cara berpikir ya, cara mengolah sesuatu angka. Jadi kalau belajar di matematika ada logaritma ya, ada log 10 dan sebagainya ya, banyak sekali. Itu satu sistem ya, sistem berpikir. Itu akan menentukan bagaimana kita bereaksi. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan, butuh waktu ya, tidak semalam. Tapi kita lakukan apa yang dikatakan di sini, maka dikatakan di ayat 22, itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Nah, jadi ternyata tidak semua orang mendapatkan itu. Mungkin cuma memperhatikan tapi nggak cukup mendengar. Nanti dengar sebagian pikirannya kemana-mana lagi ya. Ini sama ketika kita sedang belajar, mengujian, kita konsentrasi, kita renungkan berulang-ulang sampai itu masuk ke dalam pikiran kita ya. Itu menjadi satu sistem cara berpikir. Ya, kalau teman-teman pernah tahu ada buku yang terkenal ya, The 7 Habits of Highly Effective People ya, Stephen Covey, itu juga mengajarkan satu sistem cara berpikir ya, ada 7 kebiasaan. Nah itu kalau dipraktekkan itu menjadi satu cara berpikir yang menentukan tindakan kita seperti apa. Nah ayat 22 mengatakan kalau kita memperhatikan firman Tuhan ya, kita merenungkannya begitu rupa, itu terbayang dalam imajinasi kita seperti apa, itu menjadi kehidupan bagi kita yang mendapatkannya, dan kesembuhan atau obat bagi seluruh tubuh kita. Ya, luar biasa nih, ini obat yang menyembuhkan seluruh bagian tubuh kita. Ya, kadang-kadang orang berdoa, kita doakan seseorang ya, yang kita
gejala kanker, ya kita doakan dalam nama Yesus jadilah sembuh ya. Kita percaya. Tapi begitu itu getting worse ya, kadang-kadang gampang orang menyerah. Aduh, udah stadium 4 ya. Aduh, tinggal waktunya aja. Ya kita ucap syukur biar yang terbaik dari Tuhan ya. Sebenarnya itu terjadi karena kita sekian puluh tahun itu tidak terbentuk dengan dasar firman Tuhan yang menjadi cara berpikir kita ya. Kita lebih dikuasai oleh apa kata dokter, apa kata medis, otak kita, dan itu bukan berarti salah, tapi itu satu cara berpikir tersendiri ya. Ada hamba Tuhan yang bagikan, kenapa Adam ketika jatuh dalam dosa nggak langsung mati ya. Butuh waktu 900 tahun baru dia tuh mati ya. Hamba Tuhan ini bilang karena Adam nggak pernah kenal yang namanya penyakit itu apa. Nggak pernah tahu bahwa usianya bertambah dan makin lama makin lemah. Ya. Jadi dia nggak ngerti itu katanya. Tapi setelah orang udah sekian keturunan terjadi, mereka belajar. Oh, kalau sakit ini itu gejala ini gitu. Oh, itu akan begini nantinya. Kadang-kadang itu menjadi satu track ya, ketika orang dikasih tahu kamu kena penyakit ini ya. Lalu dari data yang terkumpul setelah ini gejalanya akan ini. Kemudian akan begini, dan itu tanpa sadar membentuk, mengarahkan kita dalam track tersebut, dan jadi seperti itu. Sementara ada orang yang percaya, ya, dia bisa blok ya track itu, dia belokkan, tidak seperti itu. Saya percaya firman Tuhan itu menyembuhkan seluruh bagian tubuh saya, ya. Tidak peduli penyakitnya apapun, tapi ini firman Tuhan. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, orang tersebut jadi tidak masuk dalam jalur yang dokter bilang, oh ini akan kena penyakit seperti ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dengar 2 teman ya bersaksi ya, 2 atau 3 ya di tempat yang berbeda. Mereka cerita bagaimana mereka ketika ke dokter ya, dokter bilang, wah ini ada kanker ganas ini. Ya, wah udah stres, udah ketakutan dulu ya. Kemudian berdoa ya dengan suaminya, terus lalu coba cari second opinion ya. Tapi sementara itu ya doa, dia patahkan semua penyakit dalam nama Yesus, dan oleh bilur Yesus saya sudah sembuh ya, seperti itu. Lalu akhirnya ketika diperiksa di dokter lain, oh, nggak apa-apa kok, ini mah nggak masalah ini cuma diambil sedikit aja, nggak ada, sudah sembuh kamu ya. Dan secara medis itu dikatakan kamu sudah bebas dari kanker ya. Nah, wah lega, puji Tuhan ya. Ternyata kadang-kadang sebagian itu di pikiran ya, belum menjadi. Tapi waktu kita percaya menjadi seperti itu. Makanya ayat 18 ini sampai 22 ini menceritakan bagaimana kita bisa membentuk paradigma cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, lalu ayat 23 sampai dengan 27 kita lihat ya. Ini setelah kita mempunyai cara berpikir seperti yang seharusnya, yang firman Tuhan katakan, ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita perlu jaga hati kita ini, ya, supaya jangan kecampur dengan macam-macam pikiran yang bertentangan, akhirnya membuat kita itu tidak bisa sepenuhnya percaya firman Tuhan. Kalau kita baca ketika Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, dia katakan seorang penabur menaburkan firman, ya, menaburkan benih itu adalah firman. Sebagian jatuh di tanah yang bersemak duri, lalu benih itu tumbuh, tapi juga semak duri itu juga tumbuh, dan akhirnya menghimpit benih tersebut sehingga tidak berbuah. Lalu dijelaskan itu adalah firman yang jatuh di tengah-tengah hati orang yang mendengarnya. Orang itu senang menyambut firman itu, tapi bersama dengan itu juga ada kekhawatiran, lalu tipu daya kekayaan, serta keinginan-keinginan yang lain. Itu turut tumbuh dan menghimpit firman yang kita dengar itu, yang didengar tersebut, dan akhirnya firman itu nggak berbuah, dan akhirnya mati. Ya. Itu sebabnya perlu dijaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Ya, hindari ya baca berita-berita yang negatif.
Ya, sedikit-sedikit kita mungkin nggak apa-apa kelihatannya, tapi kalau kita continue, lama-lama itu akan menghambat iman kita. Ya. Tidak semua fakta harus kita ketahui, ya. Terlalu banyak. Ya. Nggak semua WhatsApp mesti kita baca, tidak semua grup WhatsApp harus kita ikuti dan kita baca. Waktu kita habis di situ. Ada hal yang positif ya. Saya punya beberapa teman yang tinggal di ujung-ujung dunia ya, yang sepi ya. Tapi toh dengan adanya Facebook, dengan adanya WhatsApp, dia nggak kesepian. Tidak merasa sendirian. Selalu waktu itu bisa untuk terisi dengan adanya medsos. Tapi di sisi lain itu kita perlu perhatikan apa yang mengisi pikiran kita. Ya. Kadang-kadang saya sedang misalnya ke satu tempat, saya bawa buku, saya akan baca buku itu. Tapi saya bawa juga gadget saya. Nah buku itu nggak terbaca sama sekali. Tapi yang dilakukan itu WhatsApp aja dari satu grup ke grup lain, pindahin lagi. Dapat ini bagus, forward ke tempat lain. Dan tanpa sadar waktu itu habis ya. Sebagian mungkin ada hal yang bagus, tapi sebagian itu kalau nggak hati-hati, itu mengganggu hati kita. Lalu ayat 24, dari hati itu meluap lewat mulut. Ya, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa yang ada di hati kita pada akhirnya ketika penuh meluap lewat mulut. Ya. Dan mulut ini adalah saluran dari untuk kita mendeklarasikan firman, pengakuan iman. Ya. Jaga hati, lalu jaga mulut. Mulut ini selaras dengan hati. Ya. Kalau dibilang integritas itu sebenarnya adalah luar dalam sama ya. Mulut kita tuh ngomongin apa yang memang benar, hati kita bilang seperti itu. Ya. Kadang-kadang kan kalau kita saking sopannya ya kita ngomong satu yang nice, yang baik ya, tapi tanpa sadar itu beda dengan hati kita. Ya, kalau ada orang yang misalnya dia nyanyi suaranya nggak bagus ya, oh bagus kok suara kamu ya, itu sebenarnya udah nggak benar. Kita tahu hati kita menilai nggak bagus suaranya. Ya. Nah, mulut kita nggak sejalan dengan hati kita. Nah kita perlu luruskan itu, ya, nggak perlu ngomong terang-terangan, jelek banget suara kamu nggak punya bakat, ya mungkin nggak seperti itu. Tapi ya kamu punya semangat yang bagus ya dalam mau belajar nyanyi, ya. Bisa dilatih kok, ya misalnya gitu, ya. Itu cara kita untuk menyelaraskan mulut kita ini dengan hati kita, gitu. Ya, itu yang namanya integritas sebenarnya di sana, gitu. Kalau kita nggak mau ikut satu kegiatan misalnya, ya ngomong, ya mungkin ada alasan yang bisa kita katakan, tapi ya jangan bohong gitu, ya. Jangan bilang saya nggak bisa nih karena saya lagi di jalan, padahal faktanya nggak seperti itu, ya. Kita bisa bilang, oh ya oke, saya mau ikut, nanti saya lihat ya apa kemungkinannya, kan bisa seperti itu. Itu menolong kita untuk mulut kita ini nggak serong, tapi mulut kita ini selaras dengan hati kita. Ada kebijakan ya, ada istilahnya perlu bijak untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin kalau kita ngomong orang akan tersinggung, tapi kita tidak menyalahi apa yang ada di hati kita, ya supaya kita ya bukan hanya nggak bohong, tapi tidak melanggar namanya integritas ya. Lalu ayat 25, nah setelah itu baru dikatakan biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi urutannya begitu ya, setelah punya paradigma yang benar, dari hati itu kita jaga, kemudian ke mulut, baru mata ya, melihat ke depan. Ya. Dan setelah itu, baru langkah-langkah kaki kita, ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ya. Kita berjalan itu karena pertama kita sudah punya konsep berpikir yang benar, ya, kita jaga mulut kita, lalu mata kita memandang terus ke depan, tempuh jalan yang rata dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ingat cerita Daud ya, ketika dia menghadapi Goliat, dia nggak langsung serang dulu. Nomor satu dia ngomong dulu. Dia sudah punya hati yang dia kenal Tuhan yang dia sembah, sehingga dia berani ngomong di depan orang-orang banyak. Dia bilang, siapakah orang Filistin tidak bersunat ini, sampai dia berani menentang barisan dari Allah yang hidup. Itu ulapan isi hatinya. Dia mau bilang, Goliat, kamu boleh gede badan kamu, tapi kamu gak bersunat, kamu tidak punya perjanjian
dengan Tuhan pencipta semesta alam ini, sama seperti aku yang punya perjanjian. Aku biarpun masih remaja, aku ini disunat, aku punya perjanjian dengan Tuhan semesta alam. Kamu gak punya itu. Nah, itu luapan hatinya dia omong lewat mulutnya, ya, dia pengakuan firman-Nya. Dan kemudian ketika dia mau melawan Goliat, dia ngomong itu, hari ini juga aku akan membunuh kamu, aku akan penggal kepalamu. Lalu matanya memandang ke depan, ya, setelah dia deklarasikan iman dia. Nah, kemudian baru dia jalan, ya, dia pakai ketapelnya, dia lempar batu pakai sling gitu ya, dan akhirnya Goliat itu jatuh ya. Dia fokus ke depan, tapi sebelum itu dia mulai dengan hati yang dia tahu, dia kenal Tuhan, dan dia deklarasikan apa yang dia percaya tentang Tuhan. Ya, biar ini menjadi bagian dari hal yang perlu kita lakukan, menjadi habit, kebiasaan kita ya, sehingga apa yang dikatakan di Amsal 4 ayat 18 ini, bahwa jalan hidup orang benar semakin bertambah terang dan bertambah terang, itu kita alami ya, brighter and brighter. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan kita memang baik ya, God is good all the time. Amin.